Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rika Aurelia Azmi dengan NIM 21030961119 akan menjelaskan materi tentang abstrak dan ringkasan. Abstrak adalah sebuah ringkasan isi dari sebuah karya tulis ilmiah yang ditujukan untuk membantu seorang pembaca agar dapat mendengarkan dengan cepat dan mudah untuk melihat tujuan dari sebuah tulisan. Nah, abstrak juga dapat diartikan sebagai ringkasan singkat dari artikel penelitian, tesis, ulasan, konferensi, atau teknik analisis data mendalam mengenai subjek tertentu, dan sering digunakan untuk membantu pembaca agar dapat memastikan tujuan suatu makalah dengan cepat. Di dalam dunia akademik, tulisan pendek ini digunakan oleh institusi atau lembaga atau organisasi pendidikan sebagai informasi awal atas sebuah penelitian ketika dimasukkan dalam jurnal, konferensi, lokakarya, atau karya yang lain. Selanjutnya yaitu fungsi abstrak. Abstrak memberikan potret informasi bagi pembaca mengenai isi dari suatu karya ilmiah yang sudah dibuat. Penjabaran sederhana digunakan untuk mempermudah proses unggah ke dunia maya dan mempermudah pembaca memahami inti dan isi dari sebuah karya ilmiah. Berikut ini ciri-ciri abstrak yang baik dari suatu karya tulis ilmiah. Di antaranya, yang pertama, mengikuti kronologis dari tulisan pembahasan. Yang kedua, adanya transisi secara logika antara informasi yang disampaikan. Yang ketiga, hanya meringkas laporan penelitian yang dilakukan, tidak menambah-nambahkan informasi baru. Yang keempat, mudah dimengerti atau dipahami oleh para pembaca. Sifat abstrak. Abstrak bersifat informatif dan deskriptif. Maksudnya adalah data atau informasi yang ada di dalam abstrak berdasarkan data dan fakta yang ada, dan tidak disarankan untuk mencantumkan informasi yang tidak ada data dan faktanya. Nah, secara singkat, jika diambil kesimpulan, maka abstrak memiliki sifat yang pertama yaitu jelas dan tepat, yang kedua ringkas, yang keempat objektif, dan yang kelima berdiri sendiri. Selanjutnya, unsur abstrak. Untuk menjadikan abstrak tersebut tergolong ke dalam abstrak yang baik, harus memiliki 4 unsur ini. Yang pertama, argumentasi yang logis harus dibarengi dengan observasi untuk memecahkan sebuah problem. Yang kedua, metode atau pendekatan harus dipakai untuk memecahkan sebuah problem. Yang ketiga, ada hasil yang dicapai dan ada kesimpulan yang dapat diambil. Yang keempat, setiap unsur harus dibuat dengan sederhana atau singkat dan jelas. Panduan menulis abstrak. Berikut ini merupakan 10 tahapan yang harus diperhatikan dalam menulis abstrak. Yang pertama yaitu mulai menulis abstrak setelah menyelesaikan penulisan isi makalah ilmiah secara menyeluruh. Nah, tidak ada abstrak yang baik jika dibuat di awal sebelum isi keseluruhan makalah itu selesai. Yang kedua, pilih tujuan, hipotesis, dan kesimpulan utama dari makalah ilmiah pada bagian pendahuluan dan kesimpulan untuk dicantumkan di dalam abstrak jurnal atau makalah. Yang ketiga, tentukan kalimat kunci dan frase-frase penting pada bagian metode dan seleksi 2 atau maksimum 3 poin penting dari sana. Yang keempat, identifikasi hasil utama dari makalah ilmiah yang ditemukan pada bagian hasil. Hasil utama ini haruslah berdasarkan pada data yang diambil dan dibahas dalam makalah tersebut. Yang kelima yaitu susunlah kalimat dan frase yang telah ditentukan ke dalam satu paragraf dengan urutan pendahuluan, metode, hasil, dan kesimpulan. Yang keenam, pastikan paragraf pada poin 5 tidak mengandung 1. Informasi baru yang tidak terdapat di dalam makalah ilmiah. 2. Nama-nama atau istilah yang tidak terdefinisi. 3. Pembahasan dan citasi literatur lain yang digunakan.
dan 4 rincian tidak begitu penting. Panduan yang ketujuh yaitu eliminasi informasi-informasi tambahan dengan hanya fokus menulis hal-hal berikut: rancangan studi dasar, metodologi, dan teknik utama yang digunakan, penemuan utama, ringkasan interpretasi penulis, kesimpulan, dan implikasi. Yang ke-8 yaitu periksa kembali konsistensi antara abstrak dengan isi dari makalah ilmiah yang dibuat. Yang ke-9, ajukan permohonan kepada pihak lain untuk memeriksa abstrak yang dibuat sebagai bahan evaluasi. Yang ke-10, periksa kembali abstrak final apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada instansi publisher jurnal tujuan, yang berupa jumlah kata, tipe abstrak, ataupun kata kunci. Struktur penulisan sebuah abstrak juga harus memperhatikan yang pertama, struktur paragraf. Sebuah abstrak ditulis dalam satu paragraf yang menerangkan keseluruhan isi tulisan secara singkat dan jelas. Yang kedua yaitu jumlah kata. Idealnya sebuah paragraf terdiri dari 150 sampai dengan 200 kata. Namun, pertimbangkanlah jumlah kata yang paling tepat dalam sebuah penulisan skripsi, tesis, maupun disertasi, yang biasanya tergantung pada pertimbangan pandangan pembimbing atau supervisor. Yang ketiga yaitu isi paragraf. Pada saat pembimbingan, seorang supervisor mengedepankan 4 bagian empiris dari sebuah abstrak. Materi yang kedua yaitu ringkasan. Ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa panjang dalam sebuah bentuk yang singkat dan efektif. Ringkasan bisa juga disebut dengan sari karangan tanpa hiasan. Pengertian ringkasan menurut para ahli, ringkasan adalah sebuah cara menyajikan karangan ke dalam bentuk yang lebih singkat, tetapi masih mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang aslinya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri ringkasan. Yang pertama, pengungkapan kembali suatu karangan dalam bentuk yang singkat dan padat. Ciri-ciri yang kedua, mempertahankan urutan ide-ide pokok saat menyusun ringkasan. Yang ketiga, susunan ringkas, sudut pandang dan isinya mengikuti karangan asli. Yang keempat, menggunakan kalimat yang pendek dan senada dengan kalimat pengarang aslinya. Menurut pendapat Olivia, ringkasan dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu ringkasan bentuk sinopsis, abstrak, dan simpulan. Yang pertama, ringkasan bentuk sinopsis. Ringkasan bentuk sinopsis adalah ringkasan yang dilakukan pada buku seperti fiksi dan non-fiksi, dengan tujuan untuk memberikan dorongan kepada orang lain sehingga mereka tertarik untuk membacanya. Yang kedua yaitu ringkasan bentuk abstrak. Ringkasan bentuk abstrak ini merupakan teknik meringkas sesingkat mungkin dengan mengambil ide pokok yang dibahas. Yang ketiga, ringkasan bentuk simpulan. Ringkasan bentuk simpulan merupakan ringkasan yang menyatakan ide utama deskripsi dari uraian yang panjang dengan cara memberikan penekanan pada ide sentral, juga solusi untuk menyelesaikan dari masalah yang dihadapi. Selanjutnya yaitu fungsi ringkasan. Yang pertama, memudahkan dalam membaca gagasan utama karya tulis. Uraian yang dibuat dalam ringkasan merupakan intisari atau ringkasan dari naskah asli. Dengan adanya karya tulis ini, maka pembaca dapat dengan mudah memahami dan membaca isi naskah aslinya secara menyeluruh tanpa harus membaca keseluruhan isi suatu karya tulis tersebut. Hal ini disebabkan oleh karena karya tulis ini hanya berisikan kalimat penting saja. Yang kedua yaitu mudah dalam mengingat gagasan utama karya tulis. Dengan adanya ringkasan dari suatu karya tulis, pembaca dapat dengan mudah dalam mengingat isi atau gagasan utama dari suatu karya tulis. Karya tulis ini disusun secara teratur, mengikuti alur yang ada di dalam naskah asli,
dan memuat kalimat penting yang lebih ringkas sehingga pembaca dapat dengan mudah mengingat gagasan utama karya tulis. Yang ketiga yaitu mudah dalam memahami gagasan utama karya tulis. Nah, ringkasan juga dapat membantu pembaca dalam memahami gagasan utama pada suatu karya tulis. Hal ini dapat disebabkan karena bentuknya yang ringkas, sehingga dapat dengan cepat memahami isi dari karya tulis. Sistematika ringkasan. Sistematika ringkasan yang digunakan dalam menyusun ringkasan karya ilmiah berupa penyajian hasil penelitian terdiri atas pendahuluan, metode penelitian, dan hasil penelitian. Metode penelitian yang disajikan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Pada penelitian kuantitatif, bagian metode yang disajikan yaitu menjelaskan metode yang digunakan, instrumen, dan hasil pengujian data, serta teknik analisis yang digunakan dalam penelitian. Penyajian hasil untuk penelitian kualitatif yaitu menguraikan prosedur analisis data, pembahasan, simpulan, dan rekomendasi. Jenis penelitian yang kedua yaitu penelitian kualitatif. Pada penelitian kualitatif ini, bagian metode yang disajikan yaitu menjelaskan prosedur pengumpulan data dan teknik pengujian atau analisis data. Penyajian hasil dapat berupa penguraian pengujian hipotesis, pembahasan, simpulan, dan implikasi. Yaitu cara membuat ringkasan. Langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum membuat ringkasan yaitu yang pertama harus membaca naskah asli sebelum menulis ringkasan. Nah, harus membaca seluruh isi naskah asli tersebut secara berulang-ulang digunakan untuk mengetahui maksud dan sudut pandang dari pengarangnya. Yang kedua, mencatat gagasan-gagasan utama setelah membaca berulang kali. Semua gagasan penting harus dicatat ataupun digarisbawahi. Yang ketiga, menyusun ringkasan berdasarkan gagasan-gagasan utama. Langkah selanjutnya, penulis dapat menyusun ringkasan dari ide-ide pokok yang sudah dicatat. Dan yang keempat, memperhatikan beberapa ketentuan, yaitu ringkasan sebaiknya disusun dalam kalimat tunggal, hindari kalimat majemuk. Nah, jika memungkinkan, ringkas semua kalimat menjadi frasa, dan frasa menjadi kata. Jika memungkinkan lagi, buang semua kata keterangan atau kata sifat, kecuali jika kata sifat atau kata keterangan itu dipakai untuk menjelaskan gagasan umum yang tersirat. Dan perlu diperhatikan untuk mempertahankan susunan gagasan dan topik dari karangan asli. Yang terakhir yaitu persyaratan pembuatan ringkasan. Menurut Alec dan Ahmad, persyaratan pembuatan ringkasan ada 3. Yang pertama, mempertahankan urutan pikiran penulis naskah asli atau harus sistematis dan berurutan. Yang kedua, tidak mengandung hal baru seperti pikiran atau opini dari penulis ringkasan. Yang ketiga, sesuai dengan pandangan penulis naskah asli. Sekian pemaparan materi abstrak dan ringkasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.